Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai kalorimeter. Namun sebelumnya, perkenalkan saya Vika Ayudia dengan NPM A1E025023 dengan asisten dosennya Bang Irfan Hafizullah dengan NPM-nya A1E024047. Langsung saja kita ke pembahasan materinya. Yang pertama itu terkait pengertian kalorimeter, di mana definisi kalorimeter adalah alat eksperimen yang dirancang untuk mengukur perpindahan kalor antara sistem dan lingkungannya melalui perubahan suhu yang terjadi. Fungsinya yaitu untuk menentukan jumlah kalor yang dilepaskan atau diserap oleh suatu benda atau proses, misalnya reaksi kimia, perubahan wujud, maupun pemanasan. Tujuan penggunaannya adalah untuk memperoleh data kuantitatif tentang kalor jenis, perubahan fase, dan efisiensi termal dalam kondisi terkontrol. Selanjutnya mengenai konsep dasar dari kalor, di mana kalor adalah bentuk energi yang dipindahkan karena perbedaan suhu antara dua benda, bukan sifat zat itu sendiri ya. Perpindahan kalor, di mana perpindahan kalor ini terjadi melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Dalam kalorimeter kita fokus pada konduksi dan pertukaran termal melalui zat perantara, contohnya itu air. Selanjutnya adalah kalor dan suhu, di mana kalor itu memengaruhi perubahan suhu, disimbolkan dengan delta T, sedangkan suhu adalah ukuran energi kinetik rata-rata partikel. Kalor adalah energi yang transfer energi. Selanjutnya ada rumus kalor, di mana persamaan dasarnya itu ada Q sama dengan mc delta T, di mana Q adalah jumlah kalor dengan satuan joule, M adalah untuk massa dengan satuan kilogram atau gram, C itu untuk kalor jenis dengan satuan joule per kilogram Kelvin atau joule per gram derajat Celcius. Sedangkan delta T adalah pengurangan dari T akhir dikurang T awal dengan satuan K atau derajat Celcius. Selanjutnya, pada kalorimeter ini terdapat asas Black, di mana asas Black ini menyatakan bahwa ketika dua benda dengan suhu berbeda dicampurkan dalam sistem tertutup, kalor yang dilepaskan oleh bagian bersuhu lebih tinggi sama dengan kalor yang diserap oleh bagian bersuhu lebih rendah, hingga tercapai kesetimbangan termal, di mana secara matematis, sigma Q lepas plus sigma Q terima sama dengan 0, di mana prinsip ini diterapkan untuk menentukan kalor jenis zat tak dikenal dengan mengukur perubahan suhu setelah pencampuran. Di sini ada bagian dan cara kerja dari kalorimeter, di mana ada wadah kalorimeter, di mana biasanya berisolasi, misalnya kalorimeter styrofoam, temaga, atau bom kalorimeter. Ini gunanya untuk meminimalkan kehilangan kalor. Selanjutnya ada termometer, di mana termometer ini untuk mengukur suhu awal dan akhir. Akurasi termometer mempengaruhi hasil pengukuran. Selanjutnya ada pengaduk. Pengaduk ini untuk memastikan distribusi suhu merata di dalam cairan sehingga pembacaan termometer representatif. Selanjutnya ada tutup. Pada tutup ini untuk mengurangi pertukaran kalor dengan lingkungan dan uap jika diperlukan. Di sini ada penerapannya, di mana kalau dalam penerapan laboratorium menentukan kalor jenis bahan, kalor pembakaran, atau bom kalorimeter, dan studi perubahan fase, di mana mencair ataupun menguap. Kalau pada penerapan industri dan energi, itu untuk menentukan nilai kalor bahan bakar, efisiensi pembakaran, dan perancangan sistem termal. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu ada pada perpindahan kalor, di mana kalor selalu berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah hingga tercapai kesetimbangan. Selanjutnya ada asas Black, di mana dalam sistem tertutup, kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Prinsip ini dasar pengukuran kalor dengan kalorimeter. Selanjutnya mengenai peran kalorimeter, alat penting untuk mengukur kalor jenis, energi pembakaran, dan mempelajari sifat termal bahan secara kuantitatif. Baiklah, itulah tadi materi kalorimeter yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.